permasalahannya adalah, nah ini sesuai dengan pertanyaan dari seorang Wing Chun lover itu, bagaimana kalau tidak ada yang mirip gitu kan? Nah, kalau tidak ada yang mirip itu yang harus dipertanyakan, guys. Jadi pertanyaannya adalah, Sifu ini ya, Sifu ini murid atau sekedar tamu gitu loh. Jadi kalau kita bicara memajang foto dengan seseorang itu kan itu sah-sah saja, guys. Itu boleh-boleh saja. Itu sebagai memori kita bahwa kita pernah bertemu beliau, tapi bukan berarti terus kita mengaku sebagai murid seperti itu, guys ya. Hai guys, kembali lagi bertemu dengan saya di program Combat Wing Chun Menjawab. Kali ini saya akan kembali menjawab sebuah pertanyaan dari para Wing Chun lover dari 4 channel kami. Kita punya 4 channel yang berinteraksi langsung dengan para Wing Chun lover. Yang pertama, kita punya channel YouTube yang namanya Combat Wing Chun. Yang kedua, kita punya channel Facebook fanpage yang namanya sama, Combat Wing Chun. Yang ketiga, kita punya channel Instagram namanya CVT Indonesia. Dan yang terakhir, kita punya channel diskusi Telegram, forum diskusi namanya CVT Diskusi Wing Chun. Nomornya ada di Facebook fanpage. Message saja, nanti kita masukkan. Oke. Kali ini saya kembali akan menjawab sebuah pertanyaan dari para Wing Chun lover. Pertanyaan cukup unik, cukup nakal. Tapi saya janji ketika pertanyaan itu masih bisa dijawab, saya akan jawab. Kecuali yang memang sudah tidak bisa dijawab ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah beda antara murid dan tamu dalam Wing Chun? Nah loh. Apakah beda murid dan tamu dalam Wing Chun? Nah, pertanyaannya kayak gini guys. Jadi ketika pertanyaan ini diajukan, maka saya memberikan pertanyaan balik yang mendalam kepada orang yang bertanya ini, kepada seorang Wing Chun lover yang bertanya ini, maksudnya bagaimana gitu kan. Jadi beliau mereply bahwa di Indonesia khususnya sering sekali terjadi bahwa banyak praktisi Wing Chun yang memajang fotonya, berfoto dengan salah seorang tokoh Wing Chun dan mengakui itu sebagai sifunya gitu kan. Nah loh. Maka saya bilang ini pertanyaan nakal. Kemudian beliau bertanya, jadi saya mau nanya, sebenarnya ada nggak sih bedanya apakah dia murid atau tamu dalam Wing Chun gitu kan. Jadi sepemahaman saya bahwa belajar Wing Chun ya, belajar Wing Chun itu harus melalui sifu, itu yang paling penting. Dan yang kedua, ketika kita belajar dalam Wing Chun, kita harus diakui sebagai murid. Nah, permasalahannya adalah, boleh nggak kita bukan murid tapi kita datang belajar kepada seorang sifu? Pertanyaannya adalah boleh gitu kan. Kadang ada sebagian instruktur di Wing Chun, di Hong Kong juga sebagian besar, terutama banyak juga di Hong Kong, yang mengizinkan kita datang untuk berlatih di tempat latihannya dengan membayar sejumlah uang. Nah, cilakanya adalah ketika kita datang sana membayar sejumlah uang dan berlatih, itu belum tentu kita disebut sebagai murid guys. Ini realita guys. Jadi inilah realita dunia Wing Chun, yang dimana semua orang sangat eager untuk membesarkan nama Wing Chun. Para instruktur-instruktur ini melakukan ini pun tidak ada tujuan yang negatif guys. Tujuannya murni sangat positif, agar orang tersebut bisa mengenali sistem yang sedang mereka ajarkan. Namun bukan berarti orang yang masuk ke kelas dan belajar itu langsung disebut dengan murid. Itu sama sekali tidak guys. Beberapa kali Sifu David juga sempat kedatangan dari beberapa praktisi Wing Chun yang datang dari luar negeri, datang ke tempat Sifu, berlatih sehari, berlatih 3 hari, berlatih seminggu gitu kan. Pertanyaannya, apakah beliau murid Sifu David? Maka jawabannya adalah tidak. Begitu juga dengan banyak figur-figur yang ada di dunia Wing Chun. Oke. Nah, jadi ketika orang menanya apakah beda ya antara murid dan tamu, itu jawabannya adalah beda. Bedanya di mana gitu kan? Bedanya adalah ketika Anda menjadi murid guys, yang pertama adalah ada pengakuan resmi dari guru tersebut bahwa Anda adalah murid ya, atau Anda adalah keluarga besarnya. Terus yang kedua ya, Anda akan mendapatkan ilmu yang memang diajarkan dari basic guys. Kalau Anda belajar dari seorang guru, memang Anda jadi murid dari seorang sifu, sifu itu tidak akan mau mengajarkan Anda langsung materi yang Anda inginkan. Itu nggak akan terjadi guys. Yang terjadi adalah Anda akan diajarkan murni langsung dari basic sesuai dengan konsepnya. Karena seorang sifu yang baik, seorang instruktur yang baik itu memegang atau menjaga nama baik keluarga yang dia pegang.
Dalam keluarga Grandmaster Yip Man pun itu kita punya ciri khas masing-masing, guys. Keluarga Leung Sheung itu punya ciri khas masing-masing. Keluarga Chu Song Ting itu juga punya ciri khas masing-masing. Keluarga Wong Shon Leung punya ciri khas masing-masing. Keluarga Ip Ching punya ciri khas masing-masing. Keluarga Ho Kam Ming punya ciri khas masing-masing. Keluarga Lok Yu punya ciri khas masing-masing. Keluarga Sam Lau punya ciri khas masing-masing. Semuanya punya ciri khas masing-masing. Sehingga pada akhirnya Sifu itu memegang nama baik ciri khas dari keluarganya. Yang jadi lucu adalah kadang sebagian orang datang sebagai tamu kemudian mengaku sebagai murid gitu kan. Namun ketika beliau memperagakan konsep Wing Chun-nya, kita bisa bilang, loh kok nggak sama ya gitu ya. Nah itu yang harus jadi sebuah pertanyaan, guys. Jadi ketika kita bicara tentang Wing Chun keluarga Yip Man, itu ada keluarga-keluarga di bawahnya. Nggak bisa kita bilang bahwa oh saya kan ngikutin Yip Man, itu nggak ada, guys. Karena kita nggak belajar langsung dari Yip Man. Kalau kita bilang saya ngikutin Wing Chun sesuai dengan Grandmaster Yip Man, pertanyaan apakah Anda ketemu dengan Yip Man gitu kan? Kan enggak, guys. Sehingga ketika kita bicara tentang keluarga besar Yip Man, maka kita bicara kamu dari keluarga mana gitu. Kalau kita bicara dari saya keluarga Wong Shon Leung, orang ngelihat saya bermain Wing Chun, orang pasti tahu ini WSL style gitu kan. Ketika orang bermain keluarga Yip Ching gitu kan, kayak teman saya Sifu Audi gitu, orang tahu begitu dia main, dia akan tahu oh ini Yip Ching banget gitu kan. Ya, karena beliau belajar langsung dari Dennis Lee dan dirombak semuanya oleh Dennis Lee. Nah, permasalahannya adalah, nah ini sesuai dengan pertanyaan dari seorang Wing Chun lover itu, bagaimana kalau tidak ada yang mirip gitu kan? Nah, kalau tidak ada yang mirip itu yang harus dipertanyakan, guys. Jadi pertanyaannya adalah Sifu ini ya, Sifu ini murid atau sekedar tamu gitu loh. Jadi kalau kita bicara memajang foto dengan seseorang itu kan itu sah-sah saja, guys. Itu boleh-boleh saja. Itu sebagai memori kita bahwa kita pernah bertemu beliau, tapi bukan berarti terus kita mengaku sebagai murid seperti itu, guys ya. Jadi itu jawaban saya, bahwa kadang bingung juga menjawab tipikal seperti ini, jadi dilema sebenarnya ya. Jadi dilema bahwa ketika kita datang ke sebuah tempat, terus kita bayar, kita latihan, terus apakah kita bisa langsung mengaku sebagai seorang murid? Maka jawabannya adalah tidak. Ada perbedaan mendasar antara murid dan tamu. Kalau zaman dulu orang bilang murid dalam, murid luar. Kalau saya sih sampai hari ini ya, saya temukan di keluarga Yip Man jarang sekali ya ada murid dalam dan murid luar, kecuali itu sangat ortodok banget ya, sangat tradisional sekali, masih membeda-bedakan, sama-sama murid dibedakan lagi murid dalam murid luar. Menurut saya itu sangat tradisional sekali. Mungkin ada, saya tidak tahu di keluarga Yip Man, tapi di keluarga WSL itu menurut saya tidak ada sama sekali. Ketika kita sudah diakui sebagai seorang murid, maka kita akan murid. Beda lagi kalau kita datang sebagai tamu. Tapi saya datang setahun, saya bisa datang sekali atau 2 kali ke sana. Benar, tentu saja. Namun Anda tetap saja bukan yang namanya murid gitu kan. Pernah satu ketika Sifu David kedatangan murid dari salah satu Sihingnya ya, atau Sihing Dai ya, Sihing Dai beliau ya, kita tidak usah sebut namanya. Kedatangan murid itu datang berlatih di tempat kelasnya Sifu David, berlatih mungkin sebulan waktu itu kalau nggak salah saya dengar. Berlatih sebulan, kemudian setelah sebulan karena ada tugas waktu di Malaysia, setelah itu beliau balik. Pertanyaan, apakah murid ini langsung jadi muridnya Sifu David? Maka jawabannya adalah tidak, guys. Orang ini ya tetap jadi murid Sihing Dai-nya, kecuali nah orang ini pribadi ini, individu ini sudah izin pamit sama sifunya dan kemudian berlatih di Sifu David. Dan biasa itu pun jarang sekali terjadi, karena kita harus menjaga yang namanya nama baik guru kita, atau menjaga perasaan sifu kita. Ketika kita pindah sifu, itu berarti kita sedang menolak sifu yang lama, atau kita sedang, atau bukan menolak lah bahasanya, gimana ya, kita sedang ingin berganti konsep dari yang lama menjadi yang baru. Dan pasti ada sebuah alasan ketika kita melakukan itu. Sehingga kalau orang nanya apakah orang ini murid atau tamu, maka jawabannya adalah coba saja tanya ke organisasi yang bersangkutan, tanya kepada sifu yang dia akui sebagai sifu, benarkah dia itu murid atau tamu. Oke guys, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tidak ada bermaksud menyinggung siapapun. Ini hanya melakukan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Wing Chun lover. Tolong jangan baper ya, karena dalam Wing Chun banyak sekali orang-orang yang baper. Sekali lagi,
Kita hanya ingin memberikan penjelasan yang benar tentang Wing Chun, bahwa ada perbedaan yang berdasar antara murid dan tamu. Murid itu akan diberikan jauh lebih mendalam, sedangkan tamu itu biasanya hanya diberikan luar-luarnya saja, seperti itu. Oke guys. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang tepat buat kita bersama. Jadilah pembelajar yang cerdas. Sampai ketemu lagi. Makanya saya bilang ini pertanyaannya nakal ya. Oke, sampai ketemu lagi guys ya. Bye semuanya.